Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Kurniawan, NIM 90500121112 Perbankan Syariah A. Yang tentunya kembali membahas tentang sistem moneter Islam. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dasar pemikiran moneter dalam keuangan Islam. Nah, pertama kita bahas tujuan sistem moneter dalam sistem keuangan syariah. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada Pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, penciptaan instrumen keuangan yang terdiverifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Kemudian kedua, kita kupas terlebih dulu apa orientasi sejarah kebijakan moneter pada zaman Rasulullah. Perekonomian Jazirah Arabia ketika zaman Rasul merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan. Nah, dalam moneter Islam ini permintaan uang untuk spekulasi tidak ada, dan penimbunan mata uang juga dilarang. Transaksi talaki ruhban dengan mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga juga tak diizinkan, karena akan menimbulkan distorsi harga yang kemudian menyebabkan spekulasi. Jadi tafsiran saya adalah kebijakan moneter Islam pada dasarnya tidak mengedepankan uang sebagai bentuk komoditas, apalagi penimbungan harta kekayaan berupa uang, itu akan tentunya dilarang dalam kebijakan moneter karena akan mengganggu sistem peredaran uang yang ada pada suatu negara, terutama Indonesia.